Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini Bu akan menjelaskan terkait unsur-unsur golongan alkali tanah atau golongan 2A yang berada di tabel periodik di sebelah kiri dari golongan 1A. Sebelahnya ada golongan 2A. Baik, akan Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika dilihat dari gambar, di situ kan ada gambar, ya kita sudah sangat familiar ya dengan gambar tersebut, yaitu gips, yang biasanya jika ada orang-orang yang terkena kecelakaan, yang terkena patah tulang, itu pastinya kita lihat mereka menggunakan gips. Nah, jika dilihat dari gambar di atas, kira-kira gips merupakan salah satu aplikasi penggunaan senyawa alkali tanah apakah yang terkandung di dalamnya. Jadi, jika dilihat dari gambar tersebut, pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai alkali tanah. Golongan alkali tanah bisa dilihat dalam tabel periodik golongan 2A sebelah golongan 1A, yaitu jika dilihat ada Be, ada Mg, ada Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, jika dilihat dari tabel, Be itu merupakan berilium dan konfigurasi elektronnya He2S2. Untuk selanjutnya ada magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, di golongan alkali tanah ini semuanya kulit terluarnya elektron valensinya berada di nomor 2. Atau jika dirumuskan Ns2. Jadi elektron terluarnya bernilai 2 di golongan 2A ini. Kemudian untuk mengingat seluruh unsur-unsur dari alkali tanah ini bisa Ibu singkat ya. Rumus tepatnya yaitu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Be, berilium, mangga, Mg-nya magnesium, cari Ca-nya kalsium, Sr-nya strontium, dan Ba-nya barium. Kemudian ada rambutan, Ra-nya yaitu radium. Kemudian jika dilihat dari persamaannya alkali tanah dan alkali, yaitu sama-sama logam yang sifat fisiknya itu sama-sama mengkilat dan bisa menjadi konduktor yang baik. Perbedaannya hanya letaknya jika di tabel periodik alkali berada di golongan 1A dan alkali tanah berada di golongan 2A. Bisa dilihat dalam PowerPoint, unsur-unsurnya untuk 1A ada di sebelah kiri dan 2A ada di sebelah kanan. Kemudian untuk perbedaan sifat fisik secara khususnya logam alkali dengan alkali tanah yaitu bisa dilihat dari PowerPoint-nya. Ada gambar antara golongan 1A dengan 2A. Yang pertama yaitu titik lelehnya. Untuk titik leleh alkali tanah itu lebih rendah dibandingkan logam transisi. Tetapi jika dibandingkan dengan golongan 1A, titik lelehnya jauh lebih tinggi, mencapai 5-7 kali dari logam alkali pada periode yang sama. Bisa dilihat dari yang Ibu kotakin merah yaitu ada Na dan Mg. Salah satu contohnya logam Na. Titik lelehnya 97,9 derajat Celcius. Sedangkan magnesium titik lelehnya sebesar 650 derajat Celcius. Membuktikan bahwa titik leleh alkali tanah jauh lebih tinggi daripada logam alkali, walaupun periodenya sama. Kemudian, untuk perbedaan sifat fisik yang kedua yaitu alkali sendiri elektron terakhirnya, elektron valensinya berada di nilai 1. Untuk alkali tanah, elektron valensinya 2. Alkali, kerapatan elektronnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan alkali tanah yang kerapatan elektronnya jauh lebih tinggi. Kemudian ada sifat fisik selanjutnya yaitu alkali tanah lebih keras daripada logam alkali. Dan massa jenis alkali tanah melebihi logam alkali. Untuk sifat kimianya sendiri, logam alkali tanah itu diantaranya yang pertama ada susunan elektronnya yang tidak stabil. Karena di logam alkali tanah adalah elektron kulit terluarnya adalah
2 sehingga memiliki beberapa dampak kimianya. Yang pertama, susunan elektronnya tidak stabil. Jika dilihat dari gambar, ada contoh yaitu gambar Mg menjadi Mg2+ karena logam alkali tanah sangat mudah melepaskan elektron, membentuk ion positif 2. Kemudian, untuk sifat yang kedua ada energi ionisasi yang rendah. Jadi jika semakin rendah semakin reaktif. Dari atas hingga ke bawah, dari barium, magnesium, dan ke bawahnya, itu energi ionisasinya semakin rendah. Tetapi jika semakin ke atas akan semakin tinggi. Kemudian bersifat reaktif, dan yang keempat akan mustahil ditemukan di alam bebas. Sama dengan golongan 1A, golongan 2A, atau alkali tanah ini sangat mustahil ditemukan di alam bebas. Tetapi perbedaannya dengan golongan alkali tanah memiliki keistimewaan tambahan, yakni jika dibakar dapat menimbulkan warna-warna tertentu setiap unsurnya. Nah, ini salah satu contoh dari pembakaran alkali tanah, yaitu magnesium. Jika dibakar, maka akan menghasilkan warna nyala putih terang walaupun tidak eksplosif. Pemanfaatannya biasanya sebagai bahan dasar pembuatan kembang api yang muncul warna putih. Kemudian di sini ada salah satu sifat kimia alkali tanah yaitu berilium misalnya. Tidak bereaksi dengan air sama sekali karena energi ionisasi Be-nya relatif tinggi. Kemudian energi pembentukan BeOH2 ini basa kuat lebih tinggi dari energi ionisasi Be. Yang ketiga ada magnesium, dapat bereaksi dengan air atau uap air pada suhu tinggi. Untuk magnesium ini diperlukan sebagai energi tambahan agar melampaui energi ionisasi. Kemudian yang keempat, ada kalsium, strontium, dan barium yang bereaksi dengan air dingin. Berbeda dengan yang berilium dan magnesium tidak bisa bereaksi dengan air dingin, hanya kalsium, strontium, dan barium. Kemudian yang terakhir, semua alkali tanah ini sangat reaktif tinggi terhadap asam, kemudian membentuk garam. Nah, jawaban dari Gibbs tadi yang gambar di atas di awal tadi, bahwa Gibbs merupakan salah satu aplikasi dari senyawa alkali tanah yang biasanya digunakan sebagai penstabil posisi tulang atau sendi dalam masa perawatan biasanya atau tulangnya retak. Kemudian ada apa aja sih kandungannya? Kandungan utamanya yang paling besar adalah sulfat dihidrat atau CaS42H2O. Nah, Ca inilah merupakan pemanfaatan aplikasi alkali tanah unsur kalsium. Kemudian ada 35% lainnya adalah air, serat, dan bahan penguat yang lain. Nah, ini salah satu sifat fisik dan kimia secara khusus berilium. Berilium, sifat fisiknya yang pertama yaitu kelimpahannya jika kita temukan di kerak bumi sangat rendah dibandingkan dengan logam alkali tanah yang lainnya, yaitu sebesar 0,0006%. Dalam berupa mineral utama Be3Al2S6O18. Kemudian memiliki titik leleh tertinggi dibandingkan semua logam alkali tanah 1287 derajat Celcius. Kemudian ada kelenturan yang tinggi, serta menjadi konduktor panas dan listrik yang baik. Non-magnetis, serta berilium ini kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali tanah yang lainnya. Tidak bereaksi dengan air pada suhu berapapun dan tidak teroksidasi oleh oksigen di udara bebas. Berbeda dengan alkali tanah yang lainnya. Nah, garam berilium ini garam memiliki rasa yang manis. Berbeda dengan garam yang biasanya, garam ini telah dilakukan penelitian terbukti bahwa BeCl2 memiliki tingkat rasa manis sebesar 0,003 mol. Tetapi, dia sangat beracun dan mematikan. Kemudian ada energi ionisasi yang cukup tinggi untuk ukuran logam serta atomnya kecil. Kegunaan logam berilium diantaranya sebagai logam tembaga dan bahan rangka pesawat dan satelit. Nah, jika dilihat dari gambar berikut, kira-kira adik-adik pasti pernah atau sering mendengar teman-temannya yang mengenai asam lambung. Sebenarnya apa sih asam lambung dan bagaimana obatnya berperan? Bisa dilihat dari gambar, itu ada obat antasida, salah satu obat mah yang dapat menurunkan asam lambung ya.
Nah, kira-kira senyawa apa yang terkandung dan termasuk unsur alkali tanah? Nah, sebelum menjawab gambar tersebut, di sini gue akan membahas terkait sifat fisik dan kimia dari magnesium itu sendiri. Pertama, sifat fisik dari magnesium ini wujudnya putih keperakan dan kelimpahannya sedikit berbeda dari berilium tadi, bahwa magnesium ini cukup tinggi, sekitar 1,9% di kerak bumi, berupa dolomit dan epsonit. Kemudian titik lelehnya sangat rendah dibandingkan dengan logam alkali tanah yang lainnya, yaitu 650 derajat Celcius. Bersifat keras dan ringan, konduktor panas sama dengan berilium, bersifat paramagnetik berbeda dengan berilium yang non-magnetik. Dan jika dia dari sifat-sifat kimianya dapat bereaksi dengan air panas, asam dan halogen, dan mudah terbakar. Kemudian kegunaannya ada sebagai tambahan lampu fotografi, bahan dasar kembang api, dan suar laut. Nah, menjawab dari gambar yang di atas tadi, bagaimana sih cara kerja dari obat antasida ini? Jadi begini, lambung terdapat asam lambung atau HCl, bernilai pH-nya sama dengan 2. Jadi, jika asam lambung tersebut naik, menyebabkan penyakit yang disebut MAH. Nah, untuk menurunkan asam lambung tersebut, maka MAH ini perlu dinetralkan dengan obat lambung yang sifatnya menurunkan asam lambung tersebut. Nah, untuk menurunkan asam lambung tersebut, maka dicarilah obat yang mengandung MgOH2 atau magnesium hidroksida. Nah, cara kerjanya yaitu keadaan asam lambungnya ditekan sehingga mengurangi rasa sakit pada lambung. Reaksi netralisasinya dapat dilihat dari PowerPoint ya. Nah, selanjutnya kira-kira jika dilihat dari gambar, senyawa alkali tanah apakah yang terkandung dalam semen? Kira-kira kalsiumkah atau strontiumkah? Nah, kita bahas yuk. Nah, sebelum lebih jauh menjawab dari gambar semen tadi, di sini gue akan menyampaikan sifat fisik dan kimia dari kalsium sendiri. Yang pertama, kelimpahannya lebih tinggi, paling banyak dikatakanlah di alkali tanah, di antara yang lainnya. Sekitar kurang lebih 4,2% dalam bentuk mineral, yaitu kalsit dan dolomit. Warna keperakan sama dengan logam alkali tanah yang lainnya, serta memiliki struktur yang paling keras dengan titik leleh 842. Logam alkalinya paling ringan, massa jenisnya sebesar 1,55, sehingga jika dimasukkan dalam air itu akan melayang berada di tengah-tengah, karena air kan massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Bersifat paramagnetik sama ya dengan magnesium, tapi berbeda dengan berilium. Kemudian untuk sifat kimianya sama, reaktifnya dengan oksigen, air, asam, dan halogen. Nah, menjawab dari gambar tadi, disinilah kegunaan dari logam kalsium ya. Maaf, kurang S-nya. Jadi, semen merupakan salah satu kegunaan dari senyawa kalsium. Kemudian ada pupuk kalsium nitrat, ada pasta gigi, dan marmer. Selanjutnya, untuk logam strontium. Sifat fisiknya yaitu kereaktifannya mendekati logam alkali, berbeda dengan logam alkali tanah yang lainnya. Karena berada di bawah, strontium ini hampir mendekati kereaktifannya dengan logam alkali. Kemudian perbedaannya dengan logam alkali tanah yang lainnya, di strontium ini bereaksinya sangat cepat dengan air, menghasilkan gas hidrogen meskipun tidak spontan terbakar di udara bebas. Tetapi laju reaksinya terbukti sangat cepat dengan air. Kelimpahannya sekitar 0,03%, cukup rendah, berupa strontianit dan selesit, sama dengan alkali tanah yang lainnya paramagnetik dan dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik. Reaksi kimianya dapat dilihat dari PowerPoint. Nah, kegunaannya yang pertama sebagai bahan dasar pembuatan layar televisi berupa media visual, yang kedua menyerap radiasi sinar X yang dihasilkan di televisi berupa media visual. Tetapi perbedaannya dengan yang kalsium karena harganya jauh lebih mahal daripada kalsium, sehingga jarang digunakan di berbagai dunia industri manapun, entah itu industri media, industri pembangunan, itu jarang sekali digunakan. Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu ada barium.
sifat fisiknya sendiri, kelimpahannya hampir sama, cukup rendah dengan strontium, yakni 0,0425% berupa BAS4. Tetapi perbedaannya, dia tidak hanya dapat ditemukan di kerak bumi, melainkan bisa ditemukan di air laut. Sama dengan alkali tanah yang lainnya, berwarna keperakan, memiliki titik leleh 727 derajat Celcius. Kemudian di sini yaitu terbukti barium, yakni logam alkali tanah yang paling keras dan berat massa jenisnya sangat tinggi, 3,59 gram per cm kubik. Berbeda dengan logam alkali tanah yang lainnya. Kemudian sama dengan alkali tanah yang lainnya sebagai konduktor yang baik. Kemudian perbedaannya pun ada garam barium itu bersifat beracun dan mematikan. Berbeda dengan garam-garam dari alkali tanah yang lainnya, di barium ini sangat beracun. Penelitinya pun hampir meninggal dikarenakan penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk sifat kimia barium sendiri bisa dilihat yaitu bisa reaksi dengan oksigen, air, asam, dan halogen. Kegunaannya salah satunya sebagai bahan dasar pembuatan kembang api, tetapi khasnya. Nah, untuk selanjutnya ada unsur radium di golongan alkali tanah ini. Untuk sifat fisiknya yaitu satu-satunya alkali tanah yang bersifat sangat radioaktif sehingga dapat dimanfaatkan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian untuk sifat kimianya sendiri bisa dilihat yaitu reaksinya dengan oksigen, yaitu ada 2Ba plus O2 menghasilkan barium oksida. Kemudian bereaksi dengan air, asam, dan halogen. Reaksinya dapat dilihat dalam PowerPoint. Namun, perbedaannya dengan logam alkali tanah yang lain bahwa unsur radium ini, garamnya ini bersifat beracun dan mematikan. Sehingga penelitinya pun hampir meninggal dikarenakan meneliti unsur radium ini. Bisa dilihat bahwa radium pertama kali ditemukan dari mineral uraninit yang dielektrolisis dari garam radium klorida murni. Gambar logamnya bisa dilihat dalam PowerPoint. Nah, untuk kegunaannya dari radium sendiri sangat bermanfaat, yaitu salah satunya jika pada jam tangan ada cahayanya, di situ terdapat unsur radiumnya. Kemudian bisa digunakan sebagai instrumen pesawat, tetapi untuk zaman modern saat ini sebagian sudah digantikan oleh kobalt. Kemudian, yang ketiga ini sebagai sumber neutron, dimanfaatkan dalam pembangkit listrik nuklir. Campuran antara radium dan beryllium ini sebagai sumber utama penghasil neutronnya di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, terima kasih Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.